Ada lagi satu kepala daerah yang dulunya kepala daerahnya ayahnya dia. Ya, sekarang yang kepala daerahnya itu anak daripada pejabat yang lama itu. Dua anaknya putrinya mencaleg, satu untuk provinsi, satu untuk RI. Semua ASN dipaksa, termasuk tim saya yang punya istri kebetulan dokter, dipindahkan ke daerah terpencil. Supaya apa? Karena tim saya itu nggak mau mundur menjadi tim. Diancam semua orang. Dan putrinya, dan itu KPU-nya juga sempat diproses. Ya, mungkin Pak Ketua KPU tahu tuh, mungkin kawan-kawan tahu lah di mana itu. Saya nggak usah sebutkan di mana. Preman kawan kita itu, mantan kepala daerah itu preman. Bukan hanya sekedar dibikin susah hidupnya, tetapi juga bisa dibikin susah secara fisik gitu loh. Maka semua ketakutan. Ya, ujungnya yang kepilih apa kita ini gitu loh. Nah ini fakta, bukan hoax. Jadi barisan tidak lolos ini sekarang yang ngomong. Tapi bukan curhat Pak. Ini evaluasi ini dalam rangka kita ingin yang lebih baik ke depan. Bukan karena kita tidak terpilih Pak JG. Soal terpilih atau tidak itu lain cerita lah. Gitu, karena partai kita kan masih tetap dapat kursinya di tempat itu. Cuma pindah orang aja, nggak apa-apa. Bapak, Ibu yang saya hormati, yang pertama saya lihat ada 3 isu utama dalam pemilu kita kali ini ya. Yang pertama adalah mengenai penyelenggara sendiri ya. Saya berpikir bahwa ya mulai dari awal barangkali sebagaimana disampaikan oleh ketua tadi, kelihatannya kuat dugaan adanya semacam permainan dalam penyusunan penyelenggara dari awal baik di tingkat daerah maupun sampai ke PPK, PPS dan sebagainya. Ini ada diragukan integritasnya karena akhirnya banyak para penyelenggara di daerah itu kita sampaikan, misalnya kita berdiskusi sama mereka, mereka juga sudah bilang, abang tahu sendirilah pendukung awak ini siapa, kan begitu. Jadi sudah ada coupling, seolah-olah sudah ada coupling. Yang ini itu usulannya organisasi tertentu, yang ini organisasi tertentu, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah ini persoalan pertama barangkali. Sehingga ke depan, ini nanti saya akan ada usul tentang siapa yang harusnya penyelenggara. Menurut saya, ke depan itu penyelenggara ini, nggak usahlah kita bicara penyelenggara itu harus independen dan sebagainya. Karena independen itu cerita kosong. Ya, pelaksanaan di lapangan independen itu nggak sebenar-benar independen karena juga dia ada kaitan-kaitan dengan organisasi tertentu yang terafiliasi dengan yang lain tertentu. Itu dugaan. Ya. Oleh karena itu saya pikir saya usul ke depan kembalikanlah penyelenggara ini serahkan sama parpol. Ya, supaya saling awasi. Ya. Jadi masing-masing parpol itu ada utusannya di KPU dan juga di Bawaslu. Ya, jadi nggak usah lah ada pansel-pansel seleksi, itu mahal ongkosnya untuk pansel itu. Tugaskan aja dari parpol siapa dari kalian yang akan mengawasi di sana, siapa yang di sini, siapa yang di sono dan sebagainya. Ya, kalau kita punya 8 parpol di parlemen, ya 8 parpol di parlemen lah tugaskan untuk menjadi penyelenggara pemilu ke depannya. Ya, sampai ke tingkat bawahnya. Kalau perlu ya per daerah, misalkan di provinsi tertentu kursi di DPRD-nya sekian, ya sudah, sekian itu yang menjadi penyelenggara pemilunya gitu. Ya. Itu salah satu usul yang terkait dengan penyelenggara. Karena ya memang banyak sekali seperti disampaikan tadi, ya contoh nih misalnya mengenai soal C1 tadi sudah disampaikan. Ketika kita meminta C1, ada yang bilang wah dipegang oleh ketua. Kita minta kepada kawan-kawan dari Panwas misalnya, ada tarifnya. Nah, mereka minta tarif. Sekian Pak, ceritanya ongkos fotokopi. Ya oke. Kalau kita bilang oke lah, ongkos fotokopi dan sebagainya. Tapi ternyata enggak cuma sekedar ongkos fotokopi gitu ya. Ya, jadi ya saya kira ke depan memang ini penyelenggara ini sebaiknya itu dari parpol. Dengan adanya seperti itu, maka saksi otomatis tidak perlu lagi.
Karena penyelenggara itu sendiri sudah orang parpol, jadi otomatis jadi saksi juga di situ, biayanya jadi lebih murah. Itu salah satu usulan dari saya. Yang kedua, isu utama juga di pemilu yang lalu kalau menurut hemat saya adalah keterlibatan atau keterlibatan pejabat daerah ASN sampai kepada APH di daerah. Ya. Ini terjadi. Kalau tadi Pak Samsur Rizal mengatakan TSM, ya ini juga TSM. Ini bukan rahasia umum. Meskipun kami termasuk di dalam koalisi Indonesia Maju, tetapi terus terang praktek di lapangan itu sebetulnya kita sedih melihatnya. Ya, saya nggak usah menyebutkan secara spesifik di mana-mana saja, tetapi di dapil saya di Sumatera Utara 2 itu jelas terlihat bahwa unsur-unsur pimpinan Forkominda itu mengumpulkan kepala-kepala desa di aula-aula tertentu dengan menyita HP-nya terlebih dahulu, kemudian menginstruksikan. Ya, menginstruksikan ini harus kita bantu, ini harus kita bantu. Ini kejadian, ya. Bahkan lebih buruk lagi, mohon maaf nih Pak Menteri, ya, itu anggaran dana desa disuruh kumpulkan per kades itu minimum 50 juta. Kalau tidak nanti akan Irwasda itu akan memeriksa mereka, Inspektorat Daerah. Tapi kalau sudah mengumpulkan, itu akan dikelola oleh lembaga tertentu untuk disalurkan menjadi money politik tadi yang TSM tadi. Ini kejadian, Pak. Ya, kita tidak mau membawa lagi ke sini itu untuk saksinya si Anu, pelakunya si Anu. Karena kita sendiri juga tahu ada beberapa kades yang orang kita juga sama. Dipanggil juga dia. Gitu. Bahkan ada salah satu kabupaten di tempatnya Pak Junimat barangkali itu, di dapilnya beliau, malah yang melaporkannya yang diproses Gakumdu. Padahal dia punya rekaman. Nah, ini kan keterlibatan aparat daerah ini kan luar biasa. Ya. Mohon maaf ini, kalau yang melakukan kecurangan dari partai tertentu yang berafiliasi dengan kepala daerah tertentu di situ, itu aman. Tapi begitu yang melakukan kerja-kerja itu adalah dari partai yang tidak berafiliasi dengan kepala daerah tersebut, itu akan diincar habis-habisan. Ya, banyak kejadiannya. Jadi nggak usah kita bongkar di sini lagi satu demi satu karena ini bukan untuk ajang pembuktian, tetapi ini adalah ajang evaluasi. Ya, nah ini kejadian. Maka saya pikir ini penting nih Pak Menteri. Ya, jadi ya keterlibatan perangkat daerah ini bahkan tadi itu sesuai dengan PKPU misalnya bahwa kepala daerah harus mundur. Ya, itu diakalin Pak. Ya, karena disebutkan bahwa kalau dia belum sempat mundur, belum persetujuan mundurnya itu belum keluar, dia masih tetap menjabat. Ada salah satu kepala daerah, ya, yang dia itu sudah mundur pada saat pencalonan, tetapi somehow bisa diundur supaya persetujuannya itu tidak keluar-keluar sampai habis masa jabatannya. Habisnya masa jabatan beliau adalah 21 Januari, hanya 3 minggu sebelum pencoblosan. Kampanye sudah dilakukan, dia masih menjabat. Mohon maaf, di kabupaten tersebut, kantor sekretariat daerah itu menjadi kantor pemenangan dia. Seluruh ASN diwajibkan membawa 10 KTP untuk mencoblos dia. Bukan sebagai kepala daerah, dia akan turun sebagai kepala daerah, dia akan, sekarang dia alhamdulillah terpilih, nggak usah aku bilang siapa orangnya gitu. Nah, saya laporkan itu sama kawan-kawan di Kemendagri juga, nggak usah saya sebut juga kepada siapa saya laporkan. Ya, jadi ya itu kejadian. Kantor sekretariat daerah itu setiap hari dipanggil PNS ke situ, sampai honorer. Kalau kepala bidang atau kepala seksi itu ada jatahnya sekian orang. Kalau ASN minimum 10 orang. Kalau kepala bidang sekian. Plus uang. Bukan hanya suara. Uang pun harus dikumpulkan. Ya, seluruh baliho dipakai atas nama pejabat tersebut
baliho terpasang di mana-mana, masif sekali. Dia masih menjabat karena dia sudah menyatakan mundur tetapi belum keluar surat pengunduran dirinya sampai dengan tanggal 21 Januari. Alhamdulillah dia terpilih. Ya, di kabupaten dia sendiri dia mendapatkan 82.000 suara. Ya. Ada lagi satu kepala daerah yang dulunya kepala daerahnya ayahnya dia. Ya, sekarang yang kepala daerahnya itu anak daripada pejabat yang lama itu. 2 anaknya putrinya mencaleg, 1 untuk provinsi, 1 untuk RI. Semua ASN dipaksa, termasuk tim saya yang punya istri kebetulan dokter, dipindahkan ke daerah terpencil. Supaya apa? Karena tim saya itu nggak mau mundur menjadi tim. Diancam semua orang. Dan putrinya, dan itu KPU-nya juga sempat diproses. Ya, mungkin Pak Ketua KPU tahu tuh, mungkin kawan-kawan tahu lah di mana itu. Saya nggak usah sebutkan di mana. Ya. Izin Pak Ongku, ini ke Pak Menteri atau ke Pak KPU atau ke Bawaslu? Dua-duanya. Jadi biar fokus Pak. Dua-duanya. Dua-duanya ya. Soal pejabat daerahnya ke Pak Menteri, ya. Bahkan saya mengadu kepada pimpinan partainya pada saat itu, karena partai tertentu itu nggak usah saya sebutkan juga partainya apa. Tapi partai itu ya tahulah partai. Dia kan kepentingan partai dong yang penting, iya kan? Preman kawan kita itu, mantan kepala daerah itu preman. Bukan hanya sekedar dibikin susah hidupnya, tetapi juga bisa dibikin susah secara fisik gitu loh. Maka semua ketakutan. Ya, ujungnya yang kepilih apa kita ini gitu loh. Ya ini. Jadi ya itu kejadian-kejadian yang kita lihat di lapangan. Ini fakta, bukan hoax. Ya, kalau perlu bukti, perlu saksi kita bisa lakukan, tetapi ini kan bukan forumnya. Dan bukan itu tujuan kita di sini. Karena itu juga tidak akan menganulir lagi itu soal hasil dan sebagainya. Nggak perlu. Saya cuma mengatakan bahwa ke depan bagaimana kita harus melakukan. Ya, itu isu kedua. Jadi keterlibatan daripada pejabat daerah, APH, dan juga ASN. Ya, yang ketiga itu adalah Gakumdu yang tidak berfungsi. Ya, dalam hal ini Bawaslu ini Pak Rahmat. Mohon maaf. Kalau menurut saya Bawaslu ini macan ompong. Selama pelaksanaan pemilu kemarin nggak ada apa-apanya. Ya, kita lapor sama dia, nggak ada tindakan apa-apa. Apalagi panwas-panwas. Malah cenderung panwas-panwas cari sampingan. Kan gitu. Nah, panwas kecamatan saya ada sekian. Ya toh, di TPS ada sekian, keluarganya ada sekian, bisa kami kasih suara sekian dan sebagainya. Semuanya pada ikut dagang. Ya. Nah, ini. Nah, kembali lagi, ketika kita semua itu persoalkan, DKPP juga nggak ngambil tindakan, cuma peringatan keras. Peringatan kerasnya sampai 5 kali, nggak ada tindakan juga. Nah, ini bagaimana nih Pak DKPP, kan gitu. Jadi kita perlu ini sanksi yang lebih tegas. Ya, menurut saya ya, ibarat kata nih, mohon maaf nih, kalau ustadz yang berbuat dosa harusnya hukumannya lebih besar. Hanya penyelenggara pemilu yang berbuat salah, hukumannya harus lebih berat. Ya, peserta pemilu didiskualifikasi harus. Nah, yang penyelenggara pemilu yang membiarkannya di kabupaten yang saya bilang tadi yang kepala daerahnya terlibat itu, KPU-nya dipersoalkan, Bawaslu-nya dipersoalkan. Akhirnya mereka kembalikan uangnya, selesai persoalan. Bagaimana ceritanya? Hah? Kok bisa? Artinya kriminalnya kan sudah terjadi. Kenapa kok bisa dibiarkan begitu saja gitu? Nah, harusnya diskualifikasi langsung. Diskualifikasi, penyelenggaranya dipecat, selesai gitu. Ini sepertinya sanksinya ditegur keras. Ya Pak DKPP nih, ya teguran keras terus nih. Harusnya teguran keras tuh ya sekali aja lah ya. Atau maksimum 3 kali ya nggak Pak? Ini sudah 5 kali pun teguran keras terus. Ini bagaimana? Kalau undang-undangnya tidak memungkinkan DKPP mengambil tindakan, ya harus ada kita bikin di undang-undang yang akan datang gitu loh. Harus ada. Itu menurut saya, usul saya gitu ya. Nah, kemudian usul ke depan, Bapak-bapak. Saya pikir memang pemilu kita ini sudah sangat mahal. Ya, sangat mahal. Saya bayangkan, saya lihat sendiri.
Ya, ada 18 partai politik. Di dapil saya, jatah kursi DPR RI itu 10. Berarti ada 180 caleg. 180 caleg pasang baliho di mana-mana. Tersebar tanpa aturan. Di pohon, di tiang listrik, di warung, di mana-mana. Runyam. Daerah itu semakin kumuh kelihatan, berserakan di mana-mana. Ya, kalau dulu di 2019 saya ingat itu ada titik-titik tertentu yang boleh masang APK. Tapi kelihatannya 2024 tidak ada ya aturan itu. Saya lupa. Tapi atau ada tapi nggak berlaku. Karena di mana-mana itu tersebar. Satu baliho itu harganya sekian, satu poster harganya sekian. Saya coba hitung-hitung ini. Ini luar biasa ini biayanya pemilu kita ini. Bagaimana kita menyederhanakan ini? Ya, 18 partai mencalonkan 10 caleg. Padahal hampir tidak mungkin satu partai itu memperoleh 3 kursi. Hampir tidak mungkin. Tapi kebetulan di dapil saya satu partai dapat 3 kursi, Pak. Dari 1, luar biasa. Ya, partainya Pak Siswan lah. Kita udah tahu lah itu ya. Tapi kan hampir nggak mungkin lebih dari 3. Ngapain pasang 10? Biayanya mahal. Itu semua akan mahal. Apalagi partai tertentu yang, mohon maaf nih, partainya ya dapat 1 aja susah. Ngapain dia pasang 10? Pasang aja 1, biar gede gitu sekalian. Kan gitu. Nah, jadi barangkali saya usul nih begini nih. Kalau perlu dapil ini disederhanakan deh. Setiap kabupaten 1 dapil. Tapi aturan mainnya winner takes all. Sehingga kita tahu kabupaten yang ini adalah kabupatennya Golkar, kabupatennya ini kabupatennya PKS. Nah, DKI ini PKS nih jadinya. Celah. Ya kan? Kabupaten yang ini, ya biar nanti sederhana. Ya, kita ada 500 sekian kabupaten. 500 berapa, Pak? 514 kabupaten, kota. Ya sudah, 514 wakil rakyat di sini. Kalau perlu kita tambah boleh. Misalnya kabupaten yang padat penduduk jadi 2 atau 3 wakilnya. Sehingga DPR RI kita itu menjadi 700 orang. Ya nggak apa-apa juga. Tetapi per dapil winner takes all. Nggak usah pusing-pusing. Akhirnya semua caleg, partai politik hanya mencalonkan 3 orang. 1 orang. Kalau daerah itu cuma 1. Atau mengadopsi apa yang disebutkan oleh Pak Mardhani tadi. Sehingga kita nggak usah lagi cerita proporsional tertutup terbuka. Pokoknya partai di situ PKS main, Golkar main, semua main. Yang menang siapa? Yang menang PKS. Ya PKS yang ambil. 1 wakil dari situ. Sederhanakan aja pemilu itu gitu. Nah itu usulan berikutnya barangkali supaya lebih mudah dan lebih murah. Dan nanti ujungnya partai ini akan terseleksi. Ya. Jadi kayak dapil saya sekarang ada 7 partai yang dapat kursi. 7 partai yang dapat kursi di dapil saya dari 18 partai itu. Ya, 2 partai tidak dapat kursi yaitu P3 dan PKS. Mohon maaf nih Pak Mardhani. Di daerah saya gugur PKS-nya, dihajar sama partainya Pak Sis. Dapat ya. Iya, apa boleh buat, gitu. Tapi dengan cara 1 kabupaten 1 atau 1 kabupaten 2 atau 3 maksimum dengan yang padat-padat, yang jarang seperti di daerah-daerah tertentu yang minim penduduknya 1 aja, sehingga keterwakilan daerah itu ada. Tapi jelas nanti ujungnya partainya cuma berapa? Mungkin 5, mungkin 3 seluruh Indonesia. Di parlemen ini cuma ada 3 partai. Cukup lah, ngapain kita banyak-banyak? Nah, dan biayanya jadi murah. Penyelenggaraannya pun lebih murah dan sebagainya. Ya. Kemudian winner takes all ya. Jadi saya kira itu antara lain usulan saya, dan barangkali sebagai penutup adalah ada 2 rekomendasi saya atau 3 rekomendasi saya. Yang pertama itu undang-undang pemilu itu imperatifly harus kita rubah. Nggak bisa seperti sekarang. Apalagi tadi itu disampaikan oleh kawan-kawan, pemilu ini kita gabung dengan pilpres, habis itu kita pisahkan dengan pilkada. Nah, setiap kegiatan itu nanti rekrut lagi penyelenggara ad hocnya dan sebagainya. Akhirnya kita itu biayanya luar biasa. Biaya kita sekarang 7,73 triliun ya.
71 triliun ya. Ditambah dengan Bawaslu habis 100, Pak. Ditambahin lagi. Ditambah dengan Bawaslu. Jadi 81 triliun jadinya. Bayangin ya, 2019 cuman 24 triliun. Ya kan 3 kali lipat. Aduh, ampun, kalau kita bangun sekolah tuh berapa tuh banyaknya tuh. Ya, kita bangun industri udah berapa itu? Kita bangun jalan tol udah berapa tuh kan gitu ya. Bahaya kita ngabisin duit negeri ini untuk demokrasi yang hasilnya juga sangat minim. Sekarang barangkali ini mohon izin, ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kawan-kawan yang terpilih. Yang terpilih di Senayan ini kebanyakan tuh yang punya modal besar. Ini bukan lagi wakil rakyat, wakil kapitalis di sini yang ada. Ya, yang punya modal besar, modal besar. Kalau yang punya integritas seperti Pak Gaus, gitu, nggak kepilih tuh. Ya, lain kalau Pak Mardhani sih modal sosialnya sudah besar sekali, gitu kan. Jadi gitu. Jadi saya pikir ya ini kita harus inilah, kasihan sama negeri ini. Sia-sia uang kita itu kita buang. Sia-sia. Apa iya kita segitu banyak profesor, doktor di kita ini, kok kita buang-buang uang percuma? Iya. Ya, harapan saya kita tuh benar-benarlah kita hadirkan pemilu yang benar-benar menghadirkan pemimpin yang, mohon maaf sekali lagi, banyak sekarang yang terpilih itu adalah kapitalis. Dalam rangka apa? Dalam rangka melindungi usahanya. Iya. Akhirnya nanti regulasi dan sebagainya dibuat untuk melindungi kelompok-kelompok kapitalis tersebut. Yang memikirkan rakyat yang banyak ini siapa? Nggak ada lagi, omong kosong sudah. Ya, masing-masing memikirkan kelompok-kelompoknya saja. Sedih, kita menangis batin kita. Buat negeri yang besar ini, kalau kita korbankan seperti itu, uang yang banyak itu. Nah, ini usulan saya, kita harus yang pertama itu revisi undang-undang pemilu itu imperatifly harus dilaksanakan. Dan itu harus drastis. Ya. Termasuk dapil, sistem dan sebagainya. Nah, kemudian penyelenggara itu juga harus dirubah. Ya. Itu yang kedua, dan yang ketiga tadi itu pemisahan itu. Tadi udah ketiga, Pak. Ini yang ketiga itu pemisahan itu. Ya. Pemisahan antara pilpres dan pileg. Ya. Bila perlu kita bikin seperti Amerika lah, pakai electoral vote, nggak usah pemilihan langsung presiden. Rencana begitu, Pak. Ya, pakai elektoral aja, gitu loh maksudku. Jadi ya saya kira begitu. Saya titip pesan buat kawan-kawan yang nantinya akan ada di Komisi 2 atau di Balik, karena Balik ini suka-suka ngambil jatahnya Komisi 2. Iya. Nah jadi ya, jangan semua ditarik ke Balik, Pak Gaus. Ya. Kita di Komisi 2 akhirnya kita minta dibubarin karena nggak ada kerjaan gitu ya. Jadi begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, mohon maaf saya tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa. Ini adalah dalam rangka evaluasi demi bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Keprihatinan kita itu adalah demi bangsa ini, bukan untuk kepentingan kita pribadi.